Pemirsa, maraknya penebangan hutan secara ilegal di Nusantara menyebabkan banyaknya hewan mendekati angka kepunahan. Pemburuan liar dan penebangan hutan tanpa henti telah merampas rumah sekaligus hidup mereka. Jika kita terus menutup mata, maka generasi mendatang hanya akan mengenal keindahan alam Nusantara melalui gambar dan cerita, bukan lagi melihat keindahannya secara langsung. Selamat datang kembali para petualang. Kali ini kita akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari ke depan di hutan Sumatera. Hutan rimba yang sangat luas. Pulau Sumatera adalah pulau terbesar ke-6 di dunia dan terletak di bagian barat Indonesia. Pulau ini dikenal karena memiliki hutan hujan tropis yang lebat. Kemudian, terdapat juga keanekaragaman flora dan fauna yang unik dan langka. Mampukah kita bertahan hidup dan melewati segala rintangan yang ada di petualangan kali ini, serta menemukan hal menarik yang terdapat di hutan Sumatera ini? Jadilah bagian dari petualangan kita kali ini. Sebelum berpetualang bersama, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, karena satu subscriber kalian sangat berarti, yang membuat gue lebih semangat untuk membuat video menarik lainnya. So, tunggu apa lagi? Ayo, ambil cemilan dan posisi ternyaman kalian. Dan inilah 100 hari bertahan hidup di hutan Sumatera. Setelah perjalanan dari Gunung Krakatau waktu itu, akhirnya gue pun sampai di Pulau Sumatera. Keberadaan kita saat ini yaitu di sebuah hutan rimba yang sangat luas. Seperti yang kita tahu, Pulau Sumatera adalah pulau terbesar ke-6 di dunia dan terletak di bagian barat Indonesia. Pulau ini dikenal karena memiliki hutan hujan tropis yang lebat. Pulau Sumatera adalah salah satu kawasan hutan tropis tertua di dunia. Hutan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup dari berbagai keanekaragaman kehidupan. Sesampainya di hutan Sumatera itu, gue menepi di tepian sungai. Di sana gue pun mulai mencari perlengkapan untuk membuat tools. Berbeda dari petualangan sebelumnya, kali ini kita membutuhkan banyak ingredients untuk membuat sebuah tools. Nah, di sini gue mengambil gravel terlebih dahulu untuk mendapatkan flint. Setelah itu, kita perlu melempar flint yang tadi kita dapatkan ke bebatuan seperti ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan stick, kita harus mencarinya di dedaunan seperti ini. Nah, sekarang kita udah bisa bikin knife atau pisau kecil kayak gini, teman-teman. Jadi, pisau ini kita gunakan untuk memotong rumput. Kok gitu, Bang? Iya, soalnya dari rumput ini kita bisa mendapatkan plant fiber untuk membuat string. Baru deh, sekarang kita bisa membuat sebuah kapak. Nah, kalau kayak gini, udah enak nih teman-teman untuk mengambil kayunya. Kita tebang pohon yang ini dulu kali ya. Duh, kecil banget ya pohonnya. Nah, itu tuh, pohon yang lumayan tinggi teman-teman. Wah, dapat banyak teman-teman kayunya. Sekarang kita udah dapat banyak kayunya. Oh iya, ngomong-ngomong, haus juga ya teman-teman. Minum dulu ah. Untuk sementara, nggak apa-apa lah. Sekarang kita minum air mentah dulu. Soalnya nanti kita bisa bikin tempat minum, biar airnya itu lebih bersih. Di saat itu, gue juga membuat pickaxe. Sepertinya kita akan memasuki hutan untuk mencari kol dan makanan. Karena perut gue udah bunyi teman-teman, saking laparnya.
Ketika memasuki hutan, gue agak ragu sebetulnya. Karena persiapan kita masih belum lengkap kayak gini. Akhirnya gue balik lagi ke tempat awal kita menepi. Soalnya agak berisiko juga kalau pergi tanpa persiapan kayak gini. Kebetulan di saat itu gue melihat ada seekor ikan lele dari dalam sungai. Asli, gue berharap banget tuh bisa menangkap ikan lelenya untuk kita makan. Tapi mungkin karena belum hoki kali ya. Malahan di saat itu gue menggigil karena kedinginan. Ya soalnya kelamaan berada di dalam sungai. Akhirnya gue pun bergegas keluar dari dalam air. Tanpa pikir panjang, mau gak mau pilihan terakhir kita adalah memasuki hutan. Jadinya gue pun memaksakan diri untuk pergi ke sana. Dan gue juga baru sadar, kalau kalian perhatikan, pandangan kita itu semakin lama semakin gelap. Ya, itu adalah efek dari kelaparan yang kita rasakan. Aduh, lapar banget guys. Apa kayak yang bisa kita makan? Aduh. Ya elah, pakai segala jatuh lagi nih si Geza. Udah tahu lagi keadaan begini. Singkat cerita, di tengah keputusasaan itu, tak jauh dari lubang tadi, gue melihat ada akar gitu teman-teman. Jadi gue coba pukul. Dan ternyata dapat anggur dari sana. Hampir aja. Sepertinya alam masih mau menolong kita dengan memberikan anggur hutan seperti ini. Karena dari anggur hutan itulah gue masih bisa selamat dan dikit demi sedikit penglihatan gue pun kembali pulih. Dan di sebuah genangan air, gue melihat ada ikan lele yang terjebak di sana. Karena nggak ada pilihan lain, gue pun ngekill lele itu untuk bekal makanan kita. Tak jauh dari sana, gue juga menemukan stroberi. Oh iya, di tengah hutan itu, gue bertemu dengan burung enggang Sumatera, atau biasa dikenal dengan burung rangkong. Jenis burung ini adalah salah satu endemik langka dan dilindungi yang terdapat di hutan Sumatera ini. Dengan bentuk paruhnya yang panjang, membuat burung ini terlihat unik. Ya, mirip lah teman-teman dengan burung enggang yang pernah kita lihat di hutan Kalimantan waktu itu. Di saat mengeksplor hutan bagian dalam itu, akhirnya gue menemukan sapi. Langsung aja gue kasih mereka salam olahraga. Dengan begini, kurang lebih untuk sementara, persediaan makanan kita cukup. Selanjutnya, gue juga mengambil koal di dinding lubang yang ada di sana. Tentu saja kita butuh koal ini sebagai bahan bakar dan penerangan. Dan ya, tak lupa juga gue mengambil bebatuan yang ada di sana. Di tengah perjalanan ke arah tempat kita menepi tadi, gue menemukan buah semangka. Wah, lumayan banget nih, teman-teman. Buat cuci mulut setelah makan daging nanti. Jadi gue ambil aja tuh buah semangkanya. Hitung-hitung buat memperbanyak stok makanan kita. Emang ya. Kalau kita nggak ada persiapan ketika menjelajahi hutan kayak gini tuh repot banget. Soalnya bisa jadi nyawa taruhannya. Dan nasib baiknya untung aja tadi kita bisa dapetin anggur hutan. Jadi kita masih bisa selamat. Selain hutan tropisnya yang indah, hutan di Pulau Sumatera juga memiliki sungai-sungai yang menakjubkan dan berperan penting dalam menjaga ekosistem serta kehidupan masyarakat lokal. Jadi kita harus menjaganya ya teman-teman. Karena menjaga lingkungan itu bagian dari tanggung jawab kita bersama. Ya terlebih lagi sekarang itu kita juga turut prihatin ya teman-teman. Soalnya di negara kita ini tuh udah banyak hutan yang dibabat gitu loh untuk dijadikan sebuah proyek. Oke, setibanya di dekat titik awal, gue membuat korek api. Kemudian gue membuat tempat panggang. Nah selanjutnya gue membuat api unggun untuk memasak makanan kita. Tenang aja guys, gue buat api unggunnya itu di tempat yang aman. Jadi nggak ngerusak sekitaran tempat itu.